cerita tentang seorang begal yang terkenal sangat sakti bernama Ade Garong. Dia adalah seorang begal yang sejak kecil tinggal di Lampung. Sementara gelar Garong disematkan masyarakat untuknya karena memang dari kecil si Ade ini gemar sekali mencuri. Ade Garong adalah seorang anak yatim. Bapaknya meninggal karena kecelakaan kerja saat menjadi kuli bangunan. Dia tertimpa bangunan yang runtuh. Ada kesalahan konstruksi pada bangunan itu sehingga membuat bangunan tersebut runtuh lalu menewaskan 5 orang pekerja termasuk bapaknya Ade Garong. Ade waktu itu masih duduk di kelas 4 SD, tapi bakat mencurinya sudah tumbuh sejak dini. Di sekolah itulah Ade Garong sering mencuri jajanan di kantin. Dia bahkan mentraktir teman-temannya jajan dari hasil curian. Hingga pada suatu hari, Ade Garong kepergok oleh si pemilik kantin. Dia pun dijewer sambil dicaci maki oleh si pemilik kantin. Si pemilik kantin mendatangi rumah Ade dan melabrak ibunya yang saat itu baru datang dari jualan pecel keliling. "Maafkan kelakuan anak saya, Pak. Ini saya bayar jajanan yang dicuri anak saya," ucap Halimah. Dia menyodorkan uang 2.000 perak. Itu adalah uang hasil jualannya seharian. Si pemilik kantin mengambil uang itu. "Makanya kalau punya anak dikasih uang jajan, Bu, biar gak maling," bentak si pemilik kantin. Lalu dia pun pergi dari rumah Ade Garong dengan hati yang dongkol. Halimah menghembuskan napas lega. Dia berlutut di hadapan anaknya dan mengusap wajah anaknya itu. Halimah tidak memarahi Ade Garong. Dari dulu memang seperti itu. Sesalah-salahnya Ade Garong, Halimah tidak mau memarahi anaknya itu. Karena bagi Halimah, memarahi anak bukanlah cara yang baik untuk menyelesaikan masalah. "Lain kali, jangan kayak gitu lagi ya," ucap Halimah. Dia pun mengganti baju anaknya yang kotor itu. Telinga kanan Ade Garong merah sekali. Ternyata si pemilik kantin mencewernya dengan sangat keras. "Bu, kenapa kita tidak punya uang seperti orang lain?" tanya Ade Garong. "Karena kita miskin, Nak. Tapi miskin bukanlah hal yang buruk selama kita bersyukur dan mau berusaha," ucap Halimah sambil mengelus kepala anaknya itu. "Bu, aku janji mau bikin ibu punya banyak uang," ucap Ade Garong sambil menatap wajah ibunya. Tatapan itu tajam sekali. "Amin," ucap ibunya singkat. Dia pun menyuruh Ade Garong untuk mandi. Hari-hari berikutnya, Ade Garong memang tidak lagi mencuri jajanan di kantin sekolah. Tapi kali ini dia malah mencuri uang di kantin itu. Hebatnya lagi, Ade Garong tidak ketahuan sama si pemilik kantin karena si pemilik kantin sedang makan di luar. Hasil uang curian itu cukup banyak, bahkan melebihi penghasilan ibunya sendiri. Agar tidak ketahuan sama ibunya, dia bilang kalau uang itu adalah uang sumbangan dari sekolah bagi siswa yang tidak mampu. Halimah pun percaya saja pada anaknya itu. Wanita itu mengambil uang tersebut lalu membelanjakannya ke warung untuk beli beras. Uniknya lagi, bukan hanya sekali saja Ade Garong mencuri uang di kantin sekolah. Anak itu seperti sudah punya momennya sendiri untuk mencuri. Dia tahu waktu yang tepat untuk mengambil uang dari laci yang tak pernah dikunci. Dia bahkan tahu jam berapa si pemilik kantin akan keluar untuk cari makan. Bodohnya lagi, si pemilik kantin itu tidak pernah mengunci pintu kantinnya, membuat Ade Garong leluasa mencuri uang di kantin itu. Namun seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, maka pasti akan jatuh juga. Itulah nasib Ade Garong. Si pemilik kantin mulai heran karena uang penghasilannya sering kali menurun. Akhirnya suatu hari, dia sengaja berpura-pura keluar dari kantin, lalu mengintip kantin itu dari kejauhan. Dan tak lama kemudian, Ade Garong masuk ke dalam kantin tersebut. Si pemilik kantin pun sangat murka dengan perbuatan Ade Garong. Anak itu benar-benar tidak ada kapoknya. Dia langsung menjewer kuping Ade Garong dengan sangat keras. Anak itu pun dibawa menghadap kepala sekolah. Tak ada lagi ampun bagi Ade Garong. Saat itu juga dia dikeluarkan dari sekolah karena sudah sangat meresahkan. Mendengar kabar kalau anaknya dikeluarkan dari sekolah, Halimah pun buru-buru menghadap kepala sekolah dan memohon-mohon sambil menangis agar anaknya tidak dikeluarkan. Tapi keputusan kepala sekolah sudah tidak bisa diganggu-gugat. Ade Garong tetap dikeluarkan dari sekolah itu.
Parahnya lagi, tak ada satupun sekolah yang mau menerima Ade Garong karena kabar perihal kasus anak itu sudah tersebar ke sekolah-sekolah lainnya. Halimah pun putus asa. Dia sudah memohon-mohon agar anaknya bisa sekolah lagi, tapi tetap saja tak ada yang mau menerima Ade Garong. Alhasil, Ade Garong pun putus sekolah. Tapi rupanya bakat maling dalam diri Ade Garong malah semakin berkembang. Menginjak umur belasan tahun, Ade Garong sudah berani mencuri hewan ternak milik warga desa sebelah, seperti bebek dan ayam. Bebek hasil curiannya itu ia jual, lalu uangnya diberikan ke ibunya. Ade Garong bilang kalau uang itu dari hasil kuli mengangkut pasir di Sungai Girang. Memang di desa sebelah ada sungai yang dijadikan lahan penambangan pasir ilegal. Tapi Ade Garong tidak mau kerja di sana. Baginya, maling hewan ternak itu lebih mudah dan cepat dapat uang. Beberapa bulan kemudian, Ade Garong mulai mengincar kambing milik warga. Tentu dia tidak sendirian dalam melancarkan aksinya itu. Dia mengajak dua orang rekannya bernama Galang dan Udin. Galang dan Udin tinggal sekampung dengan Ade Garong. Mereka berdua hanya lulusan SD dan tentunya pengangguran. Ade Garong membujuk kedua temannya itu untuk maling kambing. Sialnya, Galang dan Udin dapat dibujuk dengan mudah oleh Ade Garong. Mereka bertiga pun berbagi tugas. Ade Garong dan Galang yang akan masuk ke dalam kandang kambing itu. Sementara Udin berjaga di kejauhan untuk memastikan tidak ada warga yang memergoki mereka. Mereka melancarkan aksinya jam 2 dini hari. Kebetulan kandang kambing yang mereka incar terletak di perkebunan warga, sehingga kecil kemungkinan bagi mereka untuk tertangkap oleh warga. Apalagi di jam 2 dini hari, warga pasti sedang tidur dengan pulas. Ade Garong dan kedua temannya itu beruntung. Mereka berhasil mencuri 5 kambing sekaligus dan langsung menjualnya ke pasar. Tak ada yang mengetahui aksi mereka. Pencurian itu jelas membuat warga geger dan marah. Semenjak kejadian itu, setiap malam pos ronda selalu ramai. Warga tak mau kecolongan lagi. Hal itu jelas membuat Ade Garong dan kedua kawannya tidak bisa mencuri hewan ternak lagi di desa itu. Dari hasil jual kambing, Ade Garong bisa membelikan ibunya baju baru. Dia juga mengajak ibunya ke pasar untuk sekedar makan sate. Halimah pernah bilang ke anaknya kalau dia ingin sekali makan sate kambing. Dan malam itu, Ade Garong mewujudkan keinginan ibunya. Memangnya gajimu sebagai kuli pasir itu berapa, nak? Tanya Halimah sambil menikmati sate kambing. Kecil, Bu. Cuma banyak uang tipnya. Sopir-sopir truk itu sangat dermawan. Mereka sering memberiku uang tip, kata Ade Garong. Malam itu Ade Garong sangat senang bisa membawa ibunya ke pasar untuk makan sate kambing. Singkat cerita, setelah selesai makan, mereka pun pulang. Namun sebelum pulang mereka mampir ke toko beras dan membeli beberapa kilo beras untuk persediaan di rumah. Bakat maling Ade Garong semakin lama semakin terasa. Bukan hanya dia saja, Galang dan Udin pun kini menjadi partner setianya Ade Garong dalam dunia permalingan. Dan kini Ade Garong menginjak usia 23 tahun. Umur yang cukup matang bagi seorang lelaki untuk menentukan jalan hidupnya. Dan bagi Ade Garong, jalan hidupnya adalah menjadi maling. Dia dan kedua kawannya pergi merantau keluar desa. Di perantauan itulah mereka semakin menggila. Bukan hewan ternak lagi yang mereka curi, melainkan motor. Mereka bertiga sukses menjadi pembegal motor. Bahkan Ade Garong bisa merekrut personil baru untuk melancarkan aksinya itu. Semakin dewasa, Ade Garong menjadi pembunuh berdarah dingin. Tak jarang dia membunuh korbannya kalau si korban itu melawan. Tapi bagi pengendara motor yang tidak melawan, Ade Garong tidak akan membunuhnya. Penghasilan Ade Garong dari begal motor itu sangat melimpah ruah. Dia bahkan bisa membangun rumah permanen untuk ibunya. Selama ini memang ibunya itu tinggal di rumah panggung yang kumuh dan sangat memprihatinkan. Ade Garong senang karena sekarang dia bisa membangunkan rumah permanen untuk ibunya itu. Aksi begal yang dilakukan Ade Garong semakin lama semakin mencemaskan warga. Bahkan aksinya itu sudah masuk koran dan diberitakan oleh TV nasional. Atas dasar itulah, para penembak misterius berdatangan ke Lampung untuk memburu begal. Ada sekitar 20 penembak misterius yang dipimpin oleh seorang lelaki keturunan Tionghoa bernama Huang Wei.
atau biasa dipanggil Ichad. Dia Petrus senior yang sudah melumpuhkan puluhan preman di Jakarta. Ichad dan anak buahnya menyamar menjadi warga biasa di daerah yang rawan begal. Dia memerintahkan para anak buahnya itu untuk bepergian di malam hari, terutama ke tempat-tempat yang rawan begal. Ternyata strategi Ichad membuahkan hasil. Ada salah satu anak buahnya yang dibegal. Dan saat para pembegal itu keluar dari semak-semak, mereka pun ditembak oleh komplotan Petrus. Mayat mereka dibiarkan terkapar di pinggir jalan. Warga senang mendengar ada begal yang mati ditembak Petrus. Mereka berharap akan ada begal-begal lainnya yang dibunuh oleh penembak misterius itu. Kabar tentang terbunuhnya para begal membuat Ade Garong mulai ketar-ketir. Apalagi yang dibunuh adalah anak buahnya Ade Garong sendiri. Lelaki itu pun tidak mau tinggal diam. Dia mencari ilmu kekebalan tubuh pada salah satu dukun sakti. Untuk mendapatkan ilmu itu, Ade Garong harus bertapa di sebuah air terjun yang sangat angker. Jarang sekali ada manusia yang berani mendatangi air terjun itu. Ade Garong menjalani tapa selama 1 malam. Dia diganggu oleh berbagai macam makhluk gaib seperti kuntilanak dan genderuwo. Tapi Ade Garong tetap fokus pada pertapaannya. Hingga akhirnya pagi pun tiba dan dia sudah sepenuhnya menguasai ilmu kekebalan tubuh. Si dukun sudah mengujinya. Ade Garong tidak mempan dibacok, apalagi ditembak. Tubuhnya benar-benar kebal. Kini Ade Garong leluasa menjalankan aksinya. Hingga pada suatu malam, Ade Garong sengaja melakukan aksi pembegalan dengan seorang diri. Dia ingin menjebak para penembak misterius itu. Tepat jam 1 malam, ada sebuah motor bebek yang melintas di jalan yang amat sunyi. Ade Garong pun berdiri di tengah jalan sambil menenteng sebuah golok panjang. Ternyata yang sedang melintas itu adalah Ichad. Dialah ketua penembak misterius yang sedang berburu para begal di Lampung. Ada 1 pistol dan sebuah belati di pinggang Ichad. Dan tak lama kemudian, rombongan Petrus pun berdatangan. Mereka semua membawa motor masing-masing. Kini Ade Garong dikepung, tapi lelaki itu tampak tidak takut sama sekali. Tembak dia, kata Ichad pada para anak buahnya. 5 orang menembaki Ade Garong. Namun ajaibnya, Ade Garong tidak terluka sama sekali. Peluru berjatuhan di kakinya. Semua Petrus terheran-heran melihat kejadian itu. Para Petrus itu pun mengeroyok Ade Garong. Tapi lelaki itu benar-benar kuat. Dia bahkan tidak terluka sama sekali. Malah sebaliknya, banyak anggota Petrus yang terluka. Bahkan ada 1 orang yang mati dibacok Ade Garong. Semua anak buahnya Ichad terkapar di atas tanah. Mereka tak sanggup lagi melawan Ade Garong. Kini giliran Ichad yang beraksi. Dia mengeluarkan belatinya. Ichad sudah pernah menghadapi orang seperti Ade Garong. Ade Garong menebaskan goloknya ke arah Ichad. Namun Ichad berhasil menghindar. Dia bahkan sempat menebaskan belati di punggungnya Ade Garong, tapi tidak mempan. Sekali lagi, Ade Garong mencoba untuk membacok kepala Ichad. Tapi lagi-lagi, Ichad berhasil menghindar. Kini dia memanfaatkan momentum itu. Ichad menendang tubuh Ade Garong sampai tubuhnya tersungkur. Golok yang dipegang begal itu pun terlepas dari genggamannya lalu mental jauh. Lalu Ichad naik ke atas tubuh Ade Garong. Dia menusukkan belati itu ke wajahnya si begal, tapi tidak berhasil. Ade Garong pun menghajar kepala Ichad dengan sikut, kemudian menendang perut Ichad dengan sangat kuat. Petrus itu pun mental. Belati yang digenggamnya juga lepas dan terpental jauh. Kemudian Ade Garong lari menghampiri Ichad. Kini giliran Ade Garong yang menindih tubuh Ichad. Dia mencekik Ichad dengan sangat kuat. Napas Ichad terengah-engah. Dia semakin kesulitan untuk bernapas. Kedua lengan Ichad ditindih oleh dengkulnya Ade Garong sehingga Ichad tidak bisa melawan sama sekali. Dan tiba-tiba saja ada salah satu Petrus yang mencekik leher Ade Garong dari belakang dengan menggunakan sebuah tali. Punggung Petrus itu tampak mengeluarkan darah karena tadi sempat dibacok Ade Garong. Kini Ade Garong tergusur sambil terus dicekik oleh lelaki itu. Ichad pun segera mengeluarkan sapu tangan dari kantongnya dan sebuah serbuk pius. Serbuk itu ia taburkan ke sapu tangan lalu dibekapkan ke hidungnya Ade Garong. Agar mudah terhirup, tali yang mencekik leher Ade Garong sengaja dikendurkan. Perlahan, Ade Garong pun lemas. Pandangannya kabur.
Dia langsung terkapar tak berdaya di atas tanah. Keesokan harinya, Ade Garong siuman. Dia mendapati dirinya ada di dalam drum besi yang sudah dilas. Di bagian bawah drum itu sudah dilubangi kecil-kecil. Di dalamnya juga ada sebuah besi seberat 2 kilogram yang menjadi dudukan Ade Garong. "Woi, keluarin saya dari sini!" teriak Ade Garong sambil terus menggedor-gedor drum besi itu. Tak lama kemudian, drum itu pun diangkat. Ternyata Ade Garong dibawa ke tengah laut oleh Ican menggunakan perahu nelayan. Dan sesampainya di perairan yang dalam, Ican pun menyuruh anak buahnya untuk membuang drum besi itu ke laut. Drum itu pun dilempar. Ade Garong ngamuk, tapi mustahil baginya untuk bisa keluar dari dalam drum besi itu, karena memang drum itu dilas. Perlahan tapi pasti, air mulai masuk ke dalam drum besi hingga akhirnya drum itu tenggelam ke dasar lautan. Ade Garong pasti tewas di dalam drum itu. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian Halimah pergi ke kota Bandar Lampung untuk menemui Ade Garong. Sudah lama sekali anaknya itu tidak pulang ke desa. Halimah tidak pernah tahu menahu kalau anaknya itu adalah ketua geng begal. Ade Garong hanya bilang ke ibunya kalau dia punya bisnis warteg di kota. Bahkan Ade Garong sempat memberi alamat usahanya pada ibunya itu. Sesampainya di Bandar Lampung, Halimah memang menemukan sebuah warteg dari alamat itu. Tapi warteg tersebut bukanlah milik anaknya, melainkan milik orang lain. Dengan penuh putus asa, Halimah pun pulang. Dia tidak akan pernah melihat anaknya lagi karena Ade Garong sudah tewas di dasar laut. Selesai.